Profit di trading forex bisa 1000% per tahun, bahkan bisa 1000% per bulan. Nah, pertanyaannya sebenarnya berapa sih profit yang ideal sepanjang tahun? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, ada pertanyaan menarik yang pengen saya jawab seputar profit di forex trading, ekspektasi yang benar sebenarnya berapa, gitu ya. Jadi, saya masih excited banget, teman-teman. Ini baru beli keyboard sebenarnya. Ini Magic Keyboard, nih. Bro, tolong ambil ininya dong. Yang putih. Ya. Jadi, ini adalah iPad Magic Keyboard, tapi yang warna putih. Ya, ini kalau misalnya teman-teman pakai iPad Pro kayak gini, keyboard ini baru launching beberapa hari yang lalu ya. Jadi kalau di Semarekon Mall Bekasi itu baru hari ini launchingnya. Jadi saya lihat, ada yang putih. Ya udahlah, dibeli. Jadinya kayak gitu ya. Ini Magic Keyboard ya, lumayan lah. Tadinya saya mau beli PC buat di rumah, tapi kayaknya ini udah cukup mewakili iPad saya menjadi PC buat kerja di atas meja kerja. Jadi ya udahlah, keyboard ini aja gitu ya. Anyway, harganya juga seharga PC. Oke. Nah, teman-teman, sambil asik menjawab DM dari teman-teman semua gitu ya, terus juga sambil juga melihat apa sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Instagramnya NFC di minggu lalu, saya tertarik menjawab ada beberapa pertanyaan nih. Ini udah lama pertanyaannya muncul, tapi baru sekarang muncul lagi. Jadi saya pengen jawab gitu ya. Oke, kita masuk aja nih teman-teman ke pertanyaan yang pertama dari @davinpxtr ya akunnya. Mas mau tanya dong, profit yang ideal dalam trading forex per tahunnya berapa persen ya Mas? Gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita ngomongin trading forex, teman-teman berkaitan erat dengan ekspektasi. Saya selalu bilang ekspektasinya harus di-manage. Ekspektasi itu sesuatu yang diharapkan dari bisnis kita ini seberapa besar layak diharapkannya. Jangan jadi too good to be true gitu ya. Ada orang bilang, saya bisa kok mas 10% setiap hari, konsisten. Oke, berapa lama konsistennya? Itu yang saya tanya. Kalau Anda bisa lakukan itu selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun berturut-turut, setiap hari tanpa libur profit minimal 10%, baru benar. Tapi kalau konsisten mas, 2 hari berturut-turut, itu kebetulan bos namanya. So, saran saya teman-teman, ngerti dulu bagaimana cara mengambil kesimpulannya. Itu dulu ya. Nah, kalau ditanya profit yang idealnya per tahun berapa, sebenarnya gini. Kalau ditanyanya ke saya, menurut saya berapa? Nah, jawabannya menurut saya yang ideal sekitar 80, 90, 100, sampai 200% itu ideal. Per tahun loh ya. Artinya per bulan let's say 5, 10, sampai 20% lah per bulan profitnya. Itu pun rata-rata teman-teman. Artinya ada bulan-bulan yang loss, ada tahun yang loss juga mungkin kalau misalnya diakumulasi seperti itu. Ada gitu. Jadi, terus mas kok kecil banget segitu misalnya ada yang nanya kayak gitu, teman-teman perlu hati-hati. Karena banyak orang tidak bisa menunjukkan data yang sangat detail. Kalau teman-teman melihat di websitenya NFC, profit per tahunnya itu di tahun pertama 2018 kita launch, itu hampir 60R kalau nggak salah. Tahun 2019 itu hampir 90R gitu ya. Kalau satu risk-nya 1% R-nya berarti 90% dari tahun itu profit. Terus tahun 2020 itu minus sedikit kalau nggak salah, saya lupa detailsnya berapa. Nanti teman-teman cek aja di website NFC deh, nusantaraefekcommunity.com, gratis teman-teman bisa lihat semuanya gitu ya, sangat transparan. Di bulan Januari sampai bulan Juni pertengahan tahun kita profit lumayan lebih dari 60R atau 60% kalau risk per trade-nya 1%. Itu dari awal sampai tengah tahun 2020. Terus bulan Agustus, September, Oktober itu strike 3 bulan loss. Kecil-kecil, tapi ada yang gedenya 1 bulan, sehingga ngabisin profit yang ada di awal tahun. Jadi, making money, ya kalau teman-teman nanya, gimana dong saat loss itu makan apa? Ya makan yang ada di sini dong. Makanya kalau profit, jangan dimakan semua, dimakan secukupnya. Gitu ya. Jadi, itu yang terjadi. Nah, terus sampai ke sini dan seterusnya sampai tahun 2021 masih profit. So, teman-teman, itu yang ideal menurut saya. Tapi ada banyak pendapat di luar sana. Nah, yang perlu teman-teman tahu bagaimana cara mencapainya dan sudah konsisten berapa lama. Kalau kita punya data 3 tahun ke belakang yang bisa dibuktikan before itu diambil, kita publish ke teman-teman semua. Setelah terjadi, kita publish juga afternya. Jadi before and afternya, teman-teman bisa lihat secara live sampai hari ini. Sejak ratusan plan yang lalu, mungkin udah lebih dari 1000 kali ya. Dari
apa yang sudah terjadi di Nusantara FA Community gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @gistar_arnudi.fshd. Aduh, susah banget nih dihafal. Akun IG-mu apa bro? Gitu. Disebutin habis itu ulang-ulang pasti gitu. Oke, apa pengaruhnya EMA 200 sama area UFO? Apakah area UFO yang ada EMA 200-nya lebih kuat? Ngaruh banget. Dan jawabannya yes, lebih kuat. Kenapa? Karena EMA 200 adalah default EMA yang digunakan oleh para institusi besar di luar sana. Jadi bank-bank besar, negara-negara besar melihat EMA 200 exponential moving average sebagai indikator rata-rata yang wajar yang digunakan setiap hari oleh tradersnya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, sebagian besar traders di dunia ini hari ini sudah computerized. Artinya apa? Mereka tidak hanya melihat dengan mata, tapi mereka juga mencatat data dan mencatatnya dengan robot, dengan program analis dan seterusnya gitu ya. Mereka sudah punya indikator segala macam, termasuk EMA 200. Ini sangat lumrah, sangat umum dipakai. Jadi, semakin banyak orang yang pakai, semakin bisa menggerakkan market. Itu kata kuncinya. Jadi, jangan percaya kalau misalnya, Mas, EMA yang ini aja, ini jarang pakai, plannya jadi bagus misalnya gitu. Semakin sedikit yang pakai, semakin tidak mungkin menggerakkan harga. Nah, itu. Jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai ini cuma kita yang punya, Mas, cara tradingnya. Loh, gimana caranya dirimu cuma yang punya? Jadi nggak bisa dipakai massal atau tidak pernah dipakai massal, itu memungkinkan rentan untuk kehajar sama market secara luas gitu ya. Yes, EMA 200. Oke, lanjut. Dari ini aja nih. Dari Rahmat Tantri, ya, nyambung ya. Mas, apabila kita lihat tren di D1, entry di H1, baiknya kita cari area UFO di D1 atau H1? Nah, kalau area UFO-nya untuk eksekusi ya di H1. Betul, H1 adalah common time frame. Ini bahasa kelasnya Survival to Mastery nih. Makanya teman-teman kalau bisa ikutan kelas itu deh, Survival to Mastery. 30 hari teman-teman dimentorin full sama Mas Duyan Anggara. Dan rekaman video tersebut teman-teman bisa pelajari berulang-ulang. Kadang-kadang udah ngulang 30 video itu ya yang direkam setiap hari, terus ada lagi, dapat insight lagi, oh iya gitu ya. Nah, materi ini materi basic yang sangat sering diulang-ulang di dalam kelasnya STM, Survival to Mastery ya, kelasnya Mas Duyan Anggara. Nanti teman-teman boleh nanya sama teman-teman admin di bawah sini, ada kok di Education Consultant Team, atau bisa juga ke bio linki kita yang Nusantara Teredukasi, buka deskripsi videonya itu ada. Diklik, nanti ada nomor-nomor WhatsApp yang kalau teman-teman klik langsung connect ke aplikasi WhatsApp-nya. Ya, gampang. Jadi tadi ya, balik lagi nih, saya kasih bocoran sedikit, nggak apa-apa lah materi STM-nya di sini ya. H1 itu adalah time frame yang lebih rendah dan pasangannya betul dengan D1. D1 adalah time frame trennya, melihat trennya di D1, turun ke H1, dia jadi time frame eksekusi. Unfilled order atau UFO itu dicarinya di H1-nya, di action time frame-nya. Clear ya? Ini common time frame, ini edge time frame. Nah, pasangan ini ada banyak dan baku ya. Di kelas STM lah lebih lengkapnya. Oke. Satu lagi deh. Yang ini. Dari @eko_purnomo1993. Ini tahun lahir biasanya nih. Bagaimana menyikapi order yang sudah terpanggil di hari Jumat terkena SL spread lebar di hari Senin, Mas? Kalau dari sifat pertanyaan ini mungkin sudah terjadi gitu ya. Jadi bukan kalau, tapi ini kemarin sudah terjadi misalnya kayak gitu ya. Next time teman-teman perlu lihat seberapa banyak plan yang seperti itu. Biasanya ini terjadi di cross pair, ya, bukan di major pair. Jadi kalau teman-teman tradingnya masih di NZDCHF misalnya, misalnya AUDCAD misalnya, atau GBPCHF misalnya, dan lain-lain, yang tidak ada USD-nya, teman-teman perlu ekstra hati-hati. Hati-hatinya ditambahin lah, jadi ekstra gitu ya. Ekstranya apa? Teman-teman lihat, kalau di hari Jumat sore atau Jumat malam, dia masih ada transaksi, dan deket area SL, saran saya di-cut aja, nggak apa-apa. Tapi, kata kuncinya gini, kalau teman-teman masih mau membayar tiket untuk nonton transaksi ini bekerja dengan baik atau tidak, dan kalau teman-teman ikhlas seandainya SL berarti itu biaya nonton, nggak apa-apa. Karena yang lebih penting lagi bukan single transaction itu teman-teman, tapi kesimpulan dari kejadian itu di masa depan teman-teman mau ngapain. Itu yang bikin kita jadi konsisten.
Kalau profit ya profit konsisten, kalau loss konsisten gitu kan. Kalau withdraw setiap minggu konsisten, iya itu yang menarik kan gitu. Jadi withdraw konsisten, bukan deposit konsisten gitu ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Di-cut aja nggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya belum kepanggil pun, kalau dia ternyata harganya terlalu dekat dengan garis OP dan mungkin spread-nya melebarnya lebih dari lebar areanya, udah di-cancel aja plan-nya. Apalagi lagi floating minus, lagi jalan gitu ya. Lagi floating profit aja, saya bisa saranin cut profit kalau itu biasanya punya spread yang melebarnya luar biasa lebar di weekend. Jadi hati-hati ya, apalagi cross pair, apalagi exotic pair. Waduh, gitu ya, hati-hati ya. Nah ini exotic pair apa tuh Mas? Ikut kelas FFC lah, Forex First Class. Udah ya, saya nggak mau cerita panjang, nanti panjang videonya. Intinya kalau teman-teman butuh info lebih lanjut, cek aja di bawah video ini, ada banyak info di deskripsi yang bisa teman-teman dapetin dan bisa jadi manfaat buat teman-teman semua. So, thank you teman-teman, saya pikir cukup ini dulu, kita lanjut lagi. Buat teman-teman yang pengen nanya, seperti biasa, ketika video ini upload kurang dari 24 jam, teman-teman bisa lihat di Instagramnya NS itu, @nusantara_FX_community, dicek, terus nanti teman-teman lihat storygramnya, di story Instagramnya, itu ada kolom pertanyaan yang boleh teman-teman input. Thank you buat teman-teman yang rajin bertanya dan komitmen terus bertumbuh bareng-bareng dengan NFC. Saya ucapkan terima kasih banyak, terus percaya sama NFC sebagai bagian dari pertumbuhan akun teman-teman semua, pertumbuhan diri teman-teman semua, profit teman-teman semua. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.